kita tidak jumpa karena minggu kemarin kita ada kegiatan kunjungan industri, ada juga kegiatan PKKS. Jadi mulai hari ini kita bisa bertemu lagi ya. Hari ini yang tidak masuk Adi ya, kemana? Kemana? Oh ya. Oh yang meninggal. Gak apa-apa, kita doakan semoga almarhum husnul khotimah ya. Semoga keluarga yang ditinggalkan bisa diberi kesabaran dan ketabahan ya. Sekarang kita absen ya. Mulai dari absen 1 sampai 18. Saya absen dulu. Yang pertama, Adinia ada. Oke. Dila. Oke. Elsa. Ada. Farah. Glory. Ya. Mulut. Ya. Laila dan Anda. Nazila Wasiani Amin. Ya. Nike. Oke. Rama ada enggak? Rama ada musuh yang meninggal ya kakaknya ya. Deva Arlanda. Oh iya. Dia Sofa Andriani. Ya. Julia. Oke. Oh Mary ya. Mary Cindy Olivia. Ya. Ya, hari ini kita lanjutkan materi yang kemarin. Kemarin kita sudah membahas tentang apa yang ingat. Kemarin kita membahas materi tentang fungsi statistik ya, nggak salah ya. Fungsi statistik atau fungsi apa kemarin? Ayo diingat ya, statistik. Sekarang kita ke bab terakhir yaitu tentang fungsi grafik ya. Ini karena besok minggu depan kalian sudah ujian, jadi ini bab terakhir kalian di semester 1 ya. Yaitu tentang fungsi grafik. Apa saja fungsi grafik itu? Nah, mungkin di pikiran kalian sudah ada sedikit gambaran atau bayangan apa sih itu grafik? Sudah ada ya? Sudah ada atau belum? Belum ya? Mungkin kalian pernah dilihat ketika ada pameran atau papan pengumuman itu biasanya ada grafik-grafik ya, data kebutuhan sembako di Kabupaten A. Nah itu biasanya ada grafiknya ada lingkaran, ada batang. Sudah pernah lihat ya? Ya sudah. Sudah. Ini saya jelaskan tentang tujuan pembelajaran kita ya. Di sini sudah saya siapkan untuk materinya. Nah, mungkin ini kelihatan ya? Kelihatan? Ya. Kelihatan ini agak kurang jelas karena tadi saya cari PPT-nya belum ketemu, akhirnya saya cari yang PDF-nya ya. Kemudian mau tak carikan PPT belum ketemu. Ini tadi juga di rumah buru-buru. Artinya ini yang ketemu. Ini saya jelaskan tentang ini. Nah, judul kita adalah mengolah data berdasarkan grafik. Nah, biasanya kan kalian dari awal sudah merumuskan tentang rumus matematika, tentang finansial, dan juga apalagi finansial, statistika, sama matematika ya. Nah, semua itu nanti akan kita olah menjadi sebuah namanya grafik, mengolah data berdasarkan grafik ya. Ini nanti tolong dicatat yang penting, soalnya ini juga untuk materi ulangan. Jadwalnya nanti mungkin akan bisa kualitas ya. Kita sudah hari Rabu sudah mulai ujian. Ini grafik. Nah, terus kompetensi dasar apa yang kita pelajari? Nah ini kompetensi dasar dan indikator pencapaian kompetensi. Nah di sini ada 2 KG ya yang perlu kita pelajari. Yang pertama adalah KG mengentry data berdasarkan grafik. Jadi nanti kalian akan disajikan sebuah data, lalu data itu akan kita jadikan grafik. Biasanya di dalam Excel itu ada sebuah grafiknya ya. Yang kedua yaitu mengolah data dengan fungsi grafik. Kali yang pertama adalah mengentry, yang kedua mengolah ya.
Terus indikatornya apa? Indikatornya ini ada beberapa. Yang pertama adalah mengurutkan jenis data berdasarkan rumus grafik. Yang kedua, menganalisis jenis data berdasarkan rumus grafik. Terus yang ketiga, menyimpulkan. Nah, kalian nanti juga akan disuruh menyimpulkan hasil dari grafik tersebut, ya. Terus yang selanjutnya menunjukkan jenis data berdasarkan rumus grafik. Ya, biasanya rumus grafik itu banyak macam-macam. Ada bentuk grafik batang, grafik lingkaran, grafik kayak bentuk garis seperti itu, ya. Terus mengembangkan data berdasarkan rumus grafik. Nah, ini yang akan kita pelajari untuk pertemuan terakhir ini, ya. Nah, sekarang tujuan dari pembelajarannya apa? Nah, tujuan pembelajarannya ini peserta didik mampu menerangkan fungsi berdasarkan rumus grafik. Jadi diharapkan nanti kalian, kalau sudah saya beri penjelasan, nanti kalian bisa menjelaskan ke temannya atau ke orang lain, ya. Ini nanti kan juga ada diskusi tentang presentasi hasil kelompoknya, ya. Peserta didik mampu menerangkan jenis sudah, jadi mampu menentukan langkah-langkah. Nah, yang paling penting adalah langkahnya seperti apa. Itu juga harus kita perhatikan, ya. Nah, mungkin dari sini ada yang ditanyakan atau sudah jelas, ya? Ya. Sekarang kita ke pengertian grafik. Nah, pengertian grafik apa? Silakan dibaca, salah satu baca, ya. Pengertian grafik. Ayo, siapa yang mau baca? Ya, silakan Bila, ya. Bila membaca. Apa? Pengertian grafik adalah suatu kombinasi antara angka, huruf, simbol, gambar, lambang, perkataan, lukisan yang disajikan satu media untuk memberi konsep maupun ide dari pengirim kepada sasarannya dalam proses menyampaikan maklumat, gitu, ya. Maklumat, ya. Ini satu kata, ya. Maklumat, ya. Maklumat. Ya, jadi grafik itu adalah kombinasi angka, huruf, dan simbol. Jadi kalian nanti ketika kalian membuat grafik, kalian itu sudah punya gambaran harus ada angka, gambar, dan simbol seperti itu, ya. Itu sasarannya apa? Sasarannya adalah untuk menyampaikan maklumat seperti itu, ya. Nah, dari pengertian ada juga fungsi. Nah, setelah ini akan saya tunjukkan dan nanti setelah video bagaimana cara membuat grafik. Nah, ini kita konsepnya dulu. Setelah itu caranya baru kalian presentasikan dari hasil video tersebut, ya. Nah, sekarang kita ke fungsi grafik. Nah, fungsi grafik apa tadi? Yang pertama adalah menyampaikan maklumat, otomatis menyajikan sebuah data, ya. Grafik di sini berfungsi untuk membantu penyajian data sehingga mudah dipahami oleh pembaca. Jadi grafik itu harus dibuat supaya pembaca itu paham, ya. Itu bisa berupa tabel atau bisa juga batang atau lingkaran. Tapi biasanya tabel itu kurang menarik seperti itu. Nah, sekarang saya tunjukkan. Nah, silakan disimak videonya. Bagaimana cara membuat sebuah grafik. Karena nanti kita pertemuan kedua nanti kita praktek tentang membuat grafiknya. Nanti akan saya beri tugas. Ketika untuk pertemuan kedua kita langsung masuk, langsung kerjakan. Karena pertama ini kita fokus ke konsepnya dulu, ya. Setelah itu ke grafiknya. Nah, di sini akan saya tunjukkan bagaimana cara membuat grafik. Nah, itu setelah itu fungsinya, ya. Nah, di sini ada jelas, ya. Ini ada web. Silakan nanti kalian bisa buka, dicatat tulisnya ini banyak. blogskillacademy.com cara membuat grafik di Excel. Alamatnya ini, ya, saya tunjukkan namanya.
Kayak bunyinya namanya. Silakan di HP kalian bisa kalian browsing ya sambil menyimak yang saya jelaskan ini. Sebentar. Ini berarti yang pakai notat aja ya. Ini bisa kalian tulis di buku atau nanti langsung kalian searching di HP karena kalian baru semua kan? Ya, nanti bisa di searching di HP alamatnya ini. Nah, alamatnya ini http://blogskillacademy.com cara membuat grafik di Excel. Alamatnya ini ya. Mungkin yang bisa bawa HP dikeluarkan bisa browsing, jadi nanti saya menjelaskan juga bisa menyimak ya. Bapak juga Ya, caranya hanya untuk pembelajaran, kalau untuk lainnya jangan. Gak apa-apa udah HP tapi untuk pembelajaran ya. Karena kita waktunya belajar. Sudah di browsing semua? Ini alamatnya bisa tampilkan di layar. Sudah. Blog Skill Academy cara bergrafik di Excel. Ini juga bisa untuk bahan belajar kalian ketika pas nanti ya. Kalau hari minggu kedua, kalau C2 itu dijadwal saya lihat di minggu kedua. Jadi minggu pertama fokus ke pelajaran yang non produktif. Udah? Udah ya? Alamatnya ini sudah saya di layar, saya tampilkan di layar. http://blogskillacademy.com cara bergrafik di Excel. Nanti bisa kalian gunakan bahan belajar ya. Sudah? Oh sudah. Nah, ini akan muncul seperti ini. Di sini kita ketahui. Di sini sudah dijelaskan fungsi banyak Excel ya. Di sini ada jenis-jenis grafik. Mulai dari jenis kolom. Kalau kolom itu bentuknya adalah batang seperti ini. Ini kolom. Ya. Kalau bar itu bentuknya dari sini saya perjelas dulu. Biar lebih gampang. Nah, ini jenis-jenis grafik kelihatan ya? Nah, kalian sudah pernah lihat ini? Di kapan? Ya, MTS atau SMP ya. Ini biasanya di matematika, bagian statistik. Nah, jenis-jenis grafik ini ada 6. Yang pertama kita bisa menggunakan yang namanya grafik kolom. Grafik kolom itu seperti apa? Grafik kolom bentuknya adalah seperti ini. Jadi bentuknya ada ke atas semua ya. Beda dengan bar. Kalau bar itu bentuknya ke samping. Jadi tolong ingatnya ya bedanya kolom sama bar ya. Kalau bar itu ke samping, kalau kolom itu ke atas ya. Terus ada juga bentuk P. P itu ada lingkaran, grafik lingkaran. Biasanya yang sering dipakai itu yang kolom ya. Kalau kita lihat di data-data statistika ya. Terus ada juga yang bentuk line. Line itu adalah garis, jadi bentuknya garis. Ada juga yang bentuk area yang biasa seperti ini, dan juga ada surface. Ya. Mungkin dari sini kira-kira kalian lebih mudah membaca yang mana antara kolom, bar, line, dan seterusnya ini. Ya, kalian ada yang mudah kolom, ada yang mudah pi. Ya. Biasanya yang paling mudah itu antara dua ini ya, kolom sama pi. Kalau yang ini kita sulit karena kita harus menyocokkan antara garis pertama garis kedua. Kalau ini yang kita lihat mana yang tertinggi kan bisa. Kalau ini juga
kita lihat persenannya itu di mana, bisa kan? Ya, itu. Di sini ada penjelasannya. Kolom tadi ada juga bakat, pikat, area, lem, surface dan seterusnya. Nah, sekarang langkah-langkahnya. Langkah-langkahnya ini sudah ada di video ya. Saya carikan dulu atau bentar. Langkah-langkah dari ini Photoshopnya kok sudah terbuka. Nah, ini saya nggak pakai Photoshop. Sekarang cara membuat grafik. Bagaimana cara membuat grafik? Yang pertama adalah pilih data, dibaca ya. Yang kedua ini. Nah, bagaimana cara pilih datanya? Cara pilih data adalah sebagai berikut. Jadi nanti ada data. Nanti ketika tugasnya juga gitu. Saya kasih data. Kalian hanya tinggal membuat grafiknya. Datanya ini contohnya adalah jumlah pemasukan suatu toko ya. Ini mulai bulan Januari sampai Juni, yaitu dari minggu ke 1 sampai minggu ke 4. 4 ya, yang 4. Ya. Di sini ada totalnya yang bermacam-macam. Nah, di sini akan kita buat grafik. Kira-kira pendapatan tertinggi ini pada bulan apa? Kelihatan? Bulan apa? Bulan Juni, yaitu sebesar 192.000. Nah, jadi otomatis nanti di grafiknya yang paling tinggi adalah yang bulan Juni 9.195.000. Selanjutnya yang kedua, kalau ada data pilih insert pada menu bar. Sudah tahu ya, sudah saya jelaskan nih. Nah, kalian ketika buka di Microsoft Excel, kalian juga akan ditemui oleh ini ya. Ini namanya apa? Tab ribbon ya, betul, tab ribbon ya. Di tab ribbon itu kalian akan menemukan yang namanya ini. Jadi sedikit grafik. Jadi kalian bisa membuat grafik mulai dari kolom, bar, garis dan seterusnya. Kalian pakai ini ya. Terus selanjutnya kita nomor 3, pilih jenis grafik yang diinginkan. Nah, perlu diingat biasanya tabel sama grafik itu jadi satu ya. Jadi nanti kalian bikinnya di bawahnya di sini ya. Jadi tabel ada grafik. Nah, ini contohnya pilih grafik yang diinginkan. Nah, ini misalnya kita pilih yang kolom, otomatis bentuknya seperti ini ya. Seperti itu. Terus selanjutnya atur posisi grafik ke dalam worksheet. Nah, seperti saya katakan tadi, biasanya tabel sama data atau grafik sama data itu kita taruh di bawahnya. Nah, seperti ini ya. Ini kan lihat kan? Lihat ya. Ya. Terus kemudian kita yang terakhir yaitu ubah jenis judul grafik. Nah, seperti itu. Oke, jadi sini ada ditanyakan? Tidak jelas ya? Kalau jelas nanti tugas sudah siap ya? Ya, insya Allah ya. Kalau insya Allah berarti 99,9% sudah bisa ya, persen tidak bisa. Nah, sekarang untuk merefresh otak kalian, jadi tidak bisa melihat tulisan. Ini saya tunjukkan video tentang fungsi grafik. Nah, ini nanti silakan kerjakan tugas ya. Nah, di sini ada video grafik. Silakan disimak, dicatat yang penting. Soalnya kurang jelas, tapi intinya nanti gambarnya sudah paham ya.
Ini data PT Prima Motor. Sebenarnya ada tugas pada 5 macam reaksi ya. Nah, dari situ tadi sudah paham ya. Tadi adalah caranya membuat grafik ya.
Di sini di akhir video nanti kalian disuruh membuat 5 jenis grafik yang berbeda. Nah, nanti untuk mengerjakan tugas itu adalah pertemuan minggu depan ya. Jadi nanti kita tugasnya adalah membuat jenis 5 grafik ya. Nah, mungkin dari sini ada ditanyakan. Sudah paham? Paham ya? Kalau paham nanti akan saya tanya atau langsung kerjakan tugas. Kalau sudah berarti tugas kalian ini sudah berdiskusi kerja kelompok, yaitu mengerjakan ini. Di sini kita kasih tugas ini diskusi kelompok. Ya, silakan disiapkan lembaran kertas. Ya, di lembaran saja nanti dikumpulkan diskusi kelompok ya. Soalnya kelihatan. Ya, kelompok 1 Pak. Ya, satu kelompok 1 dikumpulkan. Nanti sudah dikumpulkan silakan di presentasikan. Ini soalnya mau tak print, tapi nanti belum. Ini berapa lama ya? Sudah lama. Ya, ini angka kipinya. Perkenalkan diskusi kelompok. Ini ya, jelas tulisannya. Di sini ya, tuliskan jawaban kelompok di atas kertas jawaban yang disiapkan, lalu cari informasi tentang jenis-jenis gambar grafik di bawah ini. Jadi kalian, ini ada beberapa jenis grafik, silakan dijelaskan jenisnya apa. Misalnya ini apa, dan apa ya. Saya kasih waktu selama sekarang jam 8.30, berarti selama 20 menit. Ya, saya kasih waktu 80 menit, silakan dikerjakan. Ya. Dan digambar apa? Oh, ini udah dikasih. Di gambar lebih baik. Ya. Saya kasih waktu 20 menit ya. Jadi sampai jam 8.51. Oke, setelah dikerjakan di kelompok di lembaran kertas saja. Soalnya ada di layar. Kelihatan yang utara. Ini yang jelas ya, jelas ini ya. Jenis grafik tadi. Tadi ya, soalnya sampai bilang. Sekarang kelihatan saya ya, kelihatan.
gede nih ya. Dan saya datang ya. Yang utara jalan. Bali semua. Masih. Oke, 20 menit sampai jam 8.50. Oh ya, jangan lupa juga nama anggota kelompok ya. Ya, digambar. Cari informasi aja. Silakan di situ ada lagi. Yang satu bos. Lima belas juga. Ketika ini. Ya. Itu kan garis masuk garis. Ya kan? Dengan cari informasi, tuliskan jawaban kelompok di kata jawaban yang siapkan lalu cari informasi tentang jenis gambar grafik di bawah. Yang mana? Angka kita 0, 30, 200, 130 ya. Dapatnya jelas ya. Yang mana? Ini? Kenapa? Ini hampir sama kayak ini ya, hampir sama ya. Iya, jadinya sama, hampir sama soalnya. Mungkin soalnya bisa dipoto ya. Karena makanya kurang jelas yang angka yang garis itu adalah 0, 50 ini yang ini ya. Yang ini adalah 0, 50, 100, 150, 200, 150, 300. Ini 0 ya. Ini 50. Ini 100. Ini 150. Ini 200. Ini 250. Ini 300. Soalnya angkanya nggak pakai jelas di sini. Kalau ini angkanya nggak terlalu jelas. Ini. Oke, silakan kalian tak kasih jabatan boleh browsing ya. Yang untuk mencari yang ini. Nanti saya tak kasih link alamat atau
Misalnya grafik kolom pengertiannya apa? Oh itu kan grafik lingkaran tuh. Yang mana? Yang ini loh. Yang ini tak? Ini bahasa Indonesia, bahasa Inggris, matematika. BI, BIG, MM. Nah, di sini kelihatan nggak? Yo, sama-sama. Koleksi macam hitam. Oke, ditanyakan kata. Ibu guyunya betul. Yang kayak gitu ya. Jangan lupa ini nanti juga masuk ulangan ya, masuk soal pas. Jadi catatannya jangan hilang. Nanti yang saya keluarkan di pas. Itu keterangannya adalah Muhammad yang itu ini Muhammad Topan. Muhammad Topan. Yang merah ini Eri Yanto. Eri.
Erianto yang merah. Yang biru Titin Maya Sari, itu Titin Maya Sari. Erianto. Yang bawah Titin Maya Sari. Yang kuning tapi yang kuning ini yang hijau ya, hijau mana kawan? Terus merah Erianto. Yang biru Titin Maya Sari. Oke, waktu kurang 6 menit lagi. Sudah 8.45. Ya, kurang 6 menit lagi. Tadi kan 51. 31 tadi. Yang mana? 100. Ini pokoknya selisih 100 semua ya. 50, 100, 160, 200, 250 ya. Ditarik sisihkan ya.
Ya, aku kurang jarum nih, ya. Yes. Ya, aku sudah habis ya. Sudah selesai? Ya. Waktu sudah selesai berarti ini sudah jelas ya, nanti dikumpulkan. Selanjutnya ada yang nanti ada yang bisa menebak ya, kira-kira sudah berapa dan berapa. Yang bisa nebak? Saya. Oke. Selanjutnya kita ke ini. Tadi tugas sudah kita ke materi lagi. Ini ada tugas kelompok, ada juga tugas individu ya. Ini tugas individunya adalah, nah ini menentukan definisi, fungsi dan langkah-langkah membuat individu. Masing-masing anak harus jawab ya. Ini ada beberapa pertanyaan. Nomor 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ya, gitu.
Misalnya cuma satu, pernyataan tersebut definisi dari buka. Enggak, ini ada juga ya. Tanya-tanya sama, definisi dari saja sudah sama. Ini kita kembali ke sini ya. Nanti jangan lupa tugasnya dikumpulkan. Nah, tadi kita sudah bahas tentang jenis-jenis grafik, fungsi grafik. Selanjutnya kita ke nomor 3, yaitu jenis-jenis grafik ya. Di sini jenis-jenisnya sudah dijelaskan. Grafik kolom merupakan grafik sangat berguna untuk juga berbagi data ya. Di sini, nah ini langkah-langkahnya sudah, progres sudah. Nah, tadi orientasi masalah. Oke. Ya sudah ditanyakan. Ya ada. Ya ada. Mungkin sambil kita untuk mengingat-ingat atau menetapkan ini namanya. Silakan anggota kelompok mempresentasikan hasilnya ya. Mulai dari kelompok 1 bulan 3. Nanti saya akan ya. Maka mempresentasikan hasil diskusinya ya. Siapa yang ingin maju duluan? Kelompok berapa? Kelompok berapa yang ingin maju duluan? Kelompok. Oke, jangan duduk. Kelompok 2, silakan. Kelompok 2. Berdiri. Mempresentasikan hasilnya ke kelompok apa? Ya. Nomor 2 yang tengah kan? Oh ya. Oke, silakan. Duduk aja di tempatnya. Saya berdiri ya. Berdiri. Kalau posisinya enak, ya, biar mudah kelihatan kaya. Jadi yang mesti biasanya ini ada. Oke, tolong perhatikan ada temannya semua. Ayo sini. Presentasi tentang hasilnya. Mungkin nanti kelompok 1 sama 3 bisa menanyakan kenapa kok alasannya apa, kenapa kok bisa memilih itu ya. Misalnya gini, ini menurut kelompok kami ada diagram garis gitu ya. Nanti kelompok lainnya bisa menanyakan kenapa kok milih diagram garis itu ya. Atau pertanyaan yang lain ya. Terus saya akan contoh. Oke, silakan. Ya. Tuliskan jawaban kelompok di atas jawaban yang disiapkan, lalu cari informasi tentang jenis-jenis gambar grafik di bawah ini. Yang pertama, bagian garis atau bagian kurva adalah jenis bagian yang menampilkan informasi sebagai rangkaian titik data yang disebut penanda yang dihubungkan oleh segmen garis lurus. Ini adalah titik dasar grafik yang umum di banyak bidang.
lingkaran pada bentuk setiap tulisan proporsional dengan kualitas yang diwakilinya. Ya. Oke, itu tadi jawaban dari kelompok 3 ya. Kelompok 2 ya. Kelompok 2. Mungkin dari situ ada yang kurang jelas, sudah ditanyakan. Tadi sudah penjelasannya singkat, padat, dan jelas. Atau pengen kurang jelas, sudah ditanyakan. Mungkin dari kelompok 1, kelompoknya Reva, sudah bertanya. Kelompoknya Doli ada yang ditanyakan? Ya, ya. Siapa? Sudah jelas? Oke. Kalau ada yang tanya, berarti kita tutup ya. Sekarang ditutup. Dan kami dari kelompok 2. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tepuk tangan. Oke, sekarang saya tunjuk kelompok 1. Jawabnya ke selatan ya. Ke utara. Oh iya, ke utara kemana utara ya. Utara semua hadapnya. Yang utara ada selatan, ya depan ya. Yang ini dua ada timur, ada ke temannya ada ke utara semua ya kalau saya biar ada komunikasi. Waalaikumsalam. Baik, sekarang Jawaban yang disiapkan lalu kalian informasikan jenis iya. Itu tadi penjelasan di kelompok 1. Silakan ada tanyakan. Kelompok 2 sama 3. Ada jelas ya. Oke, silakan sudah duduk. Ditutup dulu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tepuk tangan. Oke, saya kelompok terakhir. Silakan maju berdiri. Saya sudah maju berdiri. Hadap ke mana ya? Oke, hadap ke kanan ya. Bisa ke selatan, bisa ke utara, ke kanan ya. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Besok. Ayo silakan. Gambar 1 dan 2 itu Ya, diagram garis. Fungsinya untuk apa? Maka dibaca apa adanya nggak apa, nggak harus sempurna kayak ini apa adanya. Di situ tidak menulis kan. Ayo dibaca apa nih? gambar 3, diagram tengah, diagram berkeempat, diagram batang. Ya. Di kelompok 3 itu ada gambar pertama ya, gambar diagram garis. Itu penjelasannya dia singkat untuk membaca diagram garis sudah aja ya. Yang kedua diagram garis juga, ketiga diagram lingkaran, dan keempat diagram batang. Ya. Mungkin dari situ ada ditanyakan? Ya ya. Ya. Lanjut, silakan dulu. Oke, beliau orang tepuk tangan ya. Sekian dari kami. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya.
semuanya sudah baik. Cuma untuk catatan kelompok 3 lain kali dicatat ya. Dikerjakan temennya jangan malah ya. Begitu ya. Nah, ini pertanyaannya kan tulis jawaban, cari informasi. Jadi kan tidak perlu informasi. Jadi yang salah hanya ya. Pengennya yang satu gitu ya. Ya, itu tadi adalah beberapa jenis grafik. Ini hanya penguatan karena ini hari Jumat, waktu ya. Intinya kalian setiap datang itu kalian harus pintar-pintar membaca sebuah grafik ya. Karena apa? Kadang di tempat nyata itu beberapa lembaga atau instansi itu hanya menampilkan grafiknya saja. Kalau misal kita ingin grafik lulusan, berarti kan kita hanya menampilkan grafiknya, sedang data yang seperti ini ya, kayak Januari, Februari itu tidak. Jadi itu. Yang kedua, kalian harus belajar tentang bagaimana cara membuat grafik ya. Ini sudah jelasnya dari awal, mulai dari ciri-ciri grafik, dari semuanya harus bisa. Karena bisa notasi itu biasanya nggak jauh dari yang namanya data atau statistik. Mungkin ini sesi akhir adalah sesi kesimpulan ya. Dari sini ada yang mau menyimpulkan, silakan disimpulkan. Atau saya tunjuk aja ya, biar cepat. Saya tunjuk nanti silakan disimpulkan sebisa kalian. Materi apa yang kalian dapat hari ini kalian jelaskan semua, nggak apa-apa. Singkat nggak apa-apa, panjang lebih baik ya. Intinya itu sudah menyangkut materi tersebut ya. Oke, yang belum pernah bicara siapa di sini? Jadi belum pernah bicara ya. Kan ini kelompok 1 kita bicara semua tahu aja. Kelompok 2 ya sudah pernah bicara ya. Sudah Bapak. Oke. Itu siapa? Farah sudah ya. Farah Kaina sudah pernah bicara. Oke, silakan disebutkan Dori ya. Dori jangan berdiri, maksudnya juga menunjukkan dari belajar dari ini. Ini bebas, bahasanya bebas, nggak usah terlalu resmi, nggak apa-apa. Sepengertian kamu, kira-kira apa yang kamu dapat dari ini? Oke, silakan. Oh, didengarkan ya. Suaranya yang keras ya. Iya, ya, terima kasih ya. Oke, tepuk tangan untuk Dori ya. Sekarang sudah duduk. Jadi hari ini kesimpulannya untuk Dori adalah setelah mempelajari belajar ini sudah bisa membuat data tentang bentuk grafik ya, data tentang grafik ya. Biasanya kita itu di kehidupan sehari-hari itu kita hanya disajikan sebuah data berupa tabel ya, mulai dari perubahan dari bulan Januari sampai Desember. Nah, untuk meringkasnya
atau meningkatnya kita cukup pakai grafik. Jadi kita tahu naik turunnya di grafik itu. Yang kedua, kita juga bisa tahu jenis-jenis grafik itu apa saja. Ya, yang pertama ada grafik garis, ada grafik batang, ada grafik lingkaran, ada apa lagi? Grafik yang itu ya, batang, garis, lingkaran ya. Saya bentuk seperti ini ya, ya, itu. Jadi banyak sekali, tidak hanya satu variabel tergantung kreasi kita atau kreasi masing-masing. Oke, karena sudah selesai, sudah tahap penyimpulan, otomatis untuk pertemuan ini kita selesai ya. Nah, kalau selesai nanti kita lanjut untuk pertemuan di depan, yaitu cara praktek membuat grafik di Microsoft Excel. Dan nanti sistemnya bagaimana saya seperti tahun kemarin atau minggu kemarin ya. Kita tahu ya minggu kemarin maksudnya. Apabila saya ada salah kata, mohon dimaafkan ya, karena saya menyadari manusia itu tempat salah dan tempatnya lupa. Kalau ada kelebihannya, saya juga semata-mata itu kelebihannya ini dari yang di atas ya. Kita hanya berusaha untuk memberikan